wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini penjelasannya. Jadi kami akan menjelaskan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun, 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlat dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuha sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan peti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Koilun, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ia membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, Persia, dan lain-lain. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Berikut silsilah. 1. Sultan Malik Al-Saleh dari tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dari tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir dari tahun 1326 sampai dengan 1345. 4. Sultan Malik Al-Zahir dari tahun 1346 sampai dengan tahun tidak diketahui karena beliau susah di hingga masa kepemimpinannya berakhir pada tahun 1346. 5. Sultan Ahmad Malik Al-Zahir yang memerintah dari tahun 1346 sampai dengan 1383. Nomor 6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir yang 6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir yang memerintah dari tahun 1383 hingga 1405 Masehi. 7. Sultanah Nahrasiyah yang memerintah dari tahun 1405 sampai dengan 1412. 8. Sultan Salah ad-Din yang memerintah dari tahun 1402 sampai dengan kepemimpinannya tidak diketahui. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Al-Zahir. Pemimpinnya tidak diketahui tapi berakhir pada tahun 1455. 10. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir memerintah dari tahun 1455 sampai dengan 1477. 11. Sultan Zaid Al-Abidin memerintah dari tahun 1477 sampai dengan 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Al-Zahir yang memerintah dari tahun 1501 sampai dengan 1513. 13. Sultan Zaid Al-Abidin yang memerintah dari tahun 1513 sampai dengan 1520.
dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan Muhammad Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Seri Kaya Sayyid Giyasuddin sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabadi sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Mara Hindu adalah Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah dari 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahnya, datang seorang sufi dari India Italia tahun 1252 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Malik Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I dari 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II dari 1326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan perjalanan pemerintah, sekarang utusan dari Sultan Jalil tahun 1345. Dapat diketahui, Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan bagiannya bergelar air. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir tidak kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui dengan jelas. Kehidupan ekonomi dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Melaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Gili, Berlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barut, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau dirham. Kehidupan sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai, HRP. Bagian awal teks diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulai perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durrun Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Madakdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Sekian dari kelompok Samudra Pasai. Mengamatkan info kita yang luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan.